menang ya, seri misalnya putaran kedua. Makanya ulama itu pada ngajarin tuh, banyakin doa ini, Robi ini maglubin pantasir. Siapa tahu dengan kita munajat dengan doa ini dibalik ya. Nah, itu biasanya kalau orang-orang pemilu lurah tuh, orang Cirebon, orang Banten main izib ini nih. Nah, wajbur qalbi al-munkasir di situ menunjukkan ketidakberdayaan seorang hamba ya, khususnya Syekh Abdul Qadir ini membuat munajat ini. Wajbur qalbi al-munkasir. Wajbur itu tambal. Qalbi hatiku al-munkasir yang udah pecah ya. Ibaratnya udah disakit hati, dihina, pokoknya dikatain, dipitnah. Kita nggak bisa daya lagi. Mau kita lawan dia punya pengaruh, mau kita lawan dia banyak baladnya, banyak ininya macam-macam lah. Nah, Syabdul Qadir wajbur qalbi al-munkasir itu menunjukkan bahwa kita mengadu dengan melalui doa orang soleh ini kepada Allah, tentunya dengan wasilah doa orang soleh tadi. Wajbur qalbi al-munkasir, tambal hatiku al-munkasir, kasaro ya. In kasaro yan kasir, al-munkasir itu hati yang udah pecah. Orang kalau udah sakit hati, ya kalau orang-orang yang nggak punya iman mungkin main golok aja, ya kan ya. Tapi ini wajbur qalbi al-munkasir. Kemudian di sini wajma samli al-mudasir. Wajma itu bil amr itu. Nah, wajma jamaah yajma ijma ya. Wajma kumpulkan samli al-mudasir. Samli itu kekuatan. Kekuatanku al-mudasir yang udah berantakan. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, kanan kiri gagal, wetan kaler kulon ya, handap luhur cek orang Sunda mah gagal. Wajma samli al-mudasir, kita mohon dengan doa Syabdul Qadir ini bahasa ngadu. Katorik bikin konten, alhamdulillah kita tabarukan di Masjid Syekh Kuro. Syekh Kuro aslinya Hasanuddin ya? Syekh Hasanuddin ya? Hasanuddin. Beliau ini ahli Kuro, karena mungkin ya hafiz Quran, mungkin suaranya bagus ya. Nah, kita alhamdulillah bisa tabaruk, bisa sholat di sini tadi dengan teman-teman dan Ustaz Jalil. Ini dalam rangka alhamdulillah Jakatorik setelah semalam kita tausiah torekoh, kita ajak jalan-jalan, refreshing lah ya. Mudah-mudahan sekali lagi jangan lupa tonton Jakatorik, subscribe, like, and comment. Tonton terus dan tonton sampai habis. Kalau sudah subscribe, jangan subscribe lagi jadi unsubscribe, pada hilang nantinya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik berada di Masjid Agung Syekh Kuro. Di Masjid Agung Syekh Kuro.
Makanya pada kesempatan ini Jakatorik akan menemui Ustadz Jalil dan kawan-kawan. Kita akan menanyakan pengalaman. Ada istilah Hizib Jailani. Jadi Hizib Jailani ini merupakan salah satu munajat Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu mengambil potongan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Robbi inni maghlubin fantasir. Robbi ini maghlubin fantasir, ini adalah doa atau munajat Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun. Ke depan ada laut, ke belakang ada bala tentara, ya, bala tentara Fir'aun. Maka Nabi Musa berteriak, bermunajat kepada Allah dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, Robbi ini maghlubin fantasir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku maghlub, kalah, fantasir. Oleh sebab itu tolonglah. Nah, kemudian diteruskanlah doa ini sebagai salah satu munajat Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan disebut Hizib Jailani. Yang sempurnanya, Robbi inni maghlubin fantasir, wajbur qalbi al-munkasir, wajma samla al-mudasir, innaka antal muqtadir. Ikfini ya kafi anna abdul muktakir, kafa bilai walian wa kafa bilai nasiron, inna syirka ladulumun azimun, fakut yadabirul qawmi ladidulamu, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini namanya Hizib Jailani. Hizib Jailani ini merupakan amalan para kiai. Salah satunya yang mendawamkan adalah ulama Betawi, Mu'alim Kiai Syafi'i Azami. Ini Mu'alim Kiai Syafi'i Azami ini dalam kisah, ya, bercerita guru kami Kong Aji Jamhari, asli orang Pondok Pinang. Beliau dapat ijazah dari Kiai Syafi'i Azami. Jakatorik pun dapat ijazah dari Kong Aji Jam almarhum. Mu'alim Kiai Syafi'i Azami ini kerjanya hanya ngajar kitab klasik, dari tafsir, fikih sampai tasawuf. Suatu ketika Mu'alim Syafi'i Azami ini beliau pulang dari ngajar. Ketika pulang dari ngajar, taunya di depan mau masuk rumah beliau itu ada panggung dangdut. Nah, kemudian Mu'alim Syafi'i Azami ini membaca Hizib Jailani. Nah, beliau seorang ulama waro, ahli kitab, ahli fikih dan ulama Betawi. Mu'alim Syafi'i Azami ini membacakan Hizib Jailani tadi. Robbi inni maghlubin fantasir, wajbur qalbi al-munkasir, wajma samli al-mudasir, innaka antal muqtadir. Ikfini ya kafi ana abdul muftakir, kafa bilai walian, kafa bilai nasiron, inna syirka ladulumun adimun, pakut yadabirul qawmi ladzi zalamu, walhamdulillahi rabbil alamin. Seketika panggung dangdut tadi roboh. Nah, ini salah satu khasiat yang pernah ditajribah oleh Mu'alim Syafi'i Azami. Nah, oleh karena itu, kenapa Jakatorik bikin konten Hizib Jailani ini? Karena Hizib Jailani ini terkenal juga, masyhur di kalangan para kiai, para ulama-ulama, ya. Pasti ulama-ulama tahu tentang Hizib Jailani. Nah, oleh karena itu, untuk bisa kita sharing, kita akan berdialog dengan Ustadz Jalil, Ustadz Abdul Jalil. Namanya juga Jalil. Jalil kan artinya agung. Nah, kita di sini akan tukar pikiran lah tentang pengalaman beliau dapat atau pernah mengamalkan Hizib Jailani. Ayo ikutin Jakatorik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Aduh, ada pengawal ya nih.
Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Jakatorik sekarang ada di hadapan Ustadz Jalil. Ini kebenaran kita lagi jalan-jalan di Masjid Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro Karawang ini mungkin nanti segelumit tentang sejarah Syekh Kuro Karawang masjid ini saja. Mau Ustadz Jalil dan Jakatorik akan menanyakan tentang Hijib Jelani juga ya. Nah, karena itu kita ikuti dialognya santai di masjid nih di Karawang. Jakatorik sekarang ada di Karawang. Alhamdulillah Jakatorik jalan-jalan terus. Assalamualaikum saja. Masya Allah, ini pada kesempatan ini alhamdulillah Jakatorik berkunjung juga nih melalui wasilah Pak Jalil. Semalam kita di majlis, nah sekarang kita diajak jalan-jalan. Namanya tamasya, ya, hiburan. Ustaz Jalil, ya segelumit tentang masjid ini dulu yang Syekh Kuro tuh ya. Nanti baru season kedua kita tanya tentang pengalaman Ustaz Jalil tentang Hijib Jelani. Nah sekarang tentang Syekh Kuro dulu. Ya, terima kasih. Sedikit ya kita sampaikan. Untuk masjid ini dulu sebetulnya masih nggak langsung besar seperti ini ya. Dari cerita para juru kunci serta DKM masjid bahwa ini dibangun setiap bupati. Ya. Jadi dari mulai bupati pertama yaitu Singaperbangsa sampai sekarang Selika, itu baru satu-satunya bupati perempuan sendiri. Ya, ngebangunin. Iya, termasuknya. Ini pasti baru sampai yang depan situ. Ini berarti udah sekitar 6 bupati, 6 kepemimpinan ya. Dulu kecil kali ya? Kecil, dulu kecil. Makanya termasuk makam Syekh Kuro yang di sini pernah dipindahkan ya, aslinya di situ. Tadinya di mana? Tadinya agak kemajuan. Karena ada renovasi masjid akan kena, makanya itu agak digeser ya di situ. Jadi ini dari hampir setiap bupati itu pasti membangun Masjid Agung ini. Kebetulan namanya Masjid Agung Syekh Kuro Karawang ini. Nah itu Syekh Kuro itu ada sejarahnya. Kalau dari sejarah sebetulnya beliau datangnya Syekh Kuro ke tanah Jawa lah. Semua baik Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah disebutkan Al-Jawi ya, Jawa. Itu beliau datang sebelum adanya Wali Songo. Jadi Syekh Kuro itu lebih awal, yaitu sebelum datang Wali Songo, beliau udah datang dulu di sini. Tempat petilasannya yaitu di daerah Pulau Bata, Karawang yang paling ujung mau dekat laut. Itu untuk petilasannya. Tapi yang terkenal orang-orang orang ya? pada kesana semua. Tapi makomnya, tiap malam Sabtu ramainya di sana. Di kalau untuk makom, insya Allah di sini itu di Masjid Agung itu di belakang ya. Di situ. Jadi itu cikal bakal daripada sejarah Pasundan lah ya. Termasuk membentuk daripada Wali Songo ya. Karena itu kan sejarahnya dari Syekh Kuro itu punya murid Dewi Rara Santang ya kan. Bukan yang ini Subang Larang. Subang Larang ya, yang Subang Larang maaf ya. Yang nikah dengan Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Nah, memang Raja Pajajaran awalnya belum Islam. Karena ngelihat kecantikannya Subang Larang, dia terpesona, ya udah akhirnya mau menikahi, harus jadi masuk Islam di situ. Itu sedikit ya. Tapi Islamnya enggak wawalam kalau Islamnya secara apa ya, karena kan banyak zaman sekarang orang pengen nyenangi seorang karena ada masuk agamanya dulu. Prabu Siliwangi kan terkenal Raja Hindu ya. Iya. Zaman Hindu ya. Itu Sunda Wiwitan lah ibaratnya ya kan. Itu. Di situ makanya ibaratnya penegak pertama itu Islam di Karawang ya, termasuk Syekh Kuro gitu. Nah, itulah muridnya. Dan di samping makam situ juga ada muridnya lagi yaitu Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman. Situ ya. Nah, kalau Syekh Abdurrahman ini bukan Syekh Abdurrahman. Bukan dari kemursyidatan kita, dari bukan. Murid Syekh Kuro-nya ya, langsung. Terus untuk tadi yang masalah apa? Yang hijib. Oh iya, iya ya. Mana itu? Iya.
memang untuk bagi kalangan hikmah mungkin atau apa itu dijadikan sebagai andalan lah ya ibaratnya para kiai, para hampir para ulama itu pada punya lah. Pernah ada pengalaman nggak? Ya saya juga pernah diijazahkan oleh guru saya kebetulan waktu itu Ustadz Burhanuddin Yusuf. Jadi untuk mengamalkan daripada hizib Jailani lah kita dia Robbi inni makhluqun tasir wajul qalbi mukasir wajak samlim tasir innaka anta rahman tatir waqfina ya Allah wa ana abdur muqtakir wa kafa bilai waliya wa kafa bilai nasira inna syirka la dzulm adim faquti ada berkomilatin dalam alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kita Innaka antar rahman ya. Ya, innaka antar rahman. Iya, kalau kita ada gitu. Ya. Innaka antar rahman takir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la dzulmun atim faquti ada berkomilatin dalam alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada itu, juga teks innaka antar rahman takdir ya. Oh. Jadi sesungguhnya kami ya fakir dari segala hati kita udah terpecah belah lah ibaratnya ya. Itu ya sebetulnya ya munajat ya benar tadi Asyabdul Qadir ya. Tapi kalau sama ajaran kita kan nyambung. Ya. Asyabdul Qadir. Ya. Dengan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyahnya itu kan itu. Kan Asyabdul Qadir punya murid Syabdul Aziz. Mau Syekh Samsudin. Syekh ya. Dan kemudian Syekh Syarafuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Samil, Syekh Yahya. Ya. Kalau untuk pengalaman sebetulnya pernah sih ya, artinya di samping itu sebelum saya mendapatkan hizib ini itu pernah hizib Bukhari. Itu di terakhir kalimat itu hampir sama. Intinya fakulti ada berkomilatin dalam alhamdulillah itu. Kayak hizib Nasr sama juga. Ya. Hampir semua itu. Artinya kan dari kalimat itu sudah jelas lah. Ada orang berbuat dolim aja, baru niat mau berbuat dolim aja udah putus duluan. Gitu. Iya. Maka diputus. Jadi sebelum menghadapi kita dia udah kalah duluan musuh gitu. Kan orang-orang Jawa Barat buat pentalan. Iya, ibaratnya situ. Emang saya pernah pengalaman ini ya. Sebetulnya saya nggak pernah dendam atau apa tuh belum pernah. Artinya ada temen lah ya, mungkin karena dia iri sama kita atau apa sampai saya ya disingkirkan lah ibaratnya. Tapi nggak usah saya sebut saya pernah nyantri di mananya ya lah. Itu pernah. Jadi saya disingkirkan karena mungkin kisah panjang itu ya. Dari situ ya udah saya pindah aja. Saya dipermalukan di depan umum, ya saya terima dengan apa ada. Tapi mungkin Allah lain ya berkatanya kali. Jadi dilalanya tuh orang yang benci sama kita atau apa, kan kerja di perusahaan. Perusahaannya kebakaran. Dari situ pilot di PHK semua dia. Gitu. Terus perempuannya menghina saya sampai di saat mau udah dilamar ditolak lagi sampai dia frustasi gitu loh. Harus sampai gundul ya. Padahal saya nggak pernah benci tapi mungkin nilainya orang yang menyakiti kita itu pada gitu sebelum mereka ini udah dulu gitu. Ya, sabab ya. Ya mungkin asbab dari Asia dari itu. Nah, itu kan makanya saya potongan ini Nabi Musa ya. Iya, makanya saya waktu itu ngeri, saya nggak pernah mau protes sampai nyumpahin atau apa, nggak mau di situ. Saya ini dari pengalaman itu di situ pernah terjadi. Lebih dari 3 kali lebih lah sampai ada orang niat pengen ini pun gitu. Nah, itu diantaranya. Makanya saya diwasiatin sama guru, ya diantara jangan suka berkelahi, ya kan, jangan suka nyumpahin kata apa yang buruk tuh di situ. Saya takutnya ya di situ. Nah, itu sedikit yang pernah diijazahi daripada hizib Jailani tersebut. Memang semua dari mulai Bukhari sampai itu terakhir kata-kata terakhirnya itu saya ngeliat di situ. Jadi ada orang niat dolim, namanya dolim kan tidak langsung aja kan, baru ada niat aja dalam kerentek aja udah. Tapi harus ada terputus ya. Iya, semua doa itu harus ada ijazah dan harus ada gurunya. Karena pengalaman ya, pengalaman saya pribadi paling Jalil. Saya Jalil dulu saya di pesantren, Daur Rahman tuh. Ini saya ngeliat dari buku. Ada buku yang ijib-ijib tuh. Saya dapat tuh Robbi ini maglubin pantasir, katanya buat ngelawan orang yang zolim. Saya dulu belum paham, saya baca tuh, dibaca habis sholat 40 kali. Tiba-tiba belum ada ijazah, kesurupan. Itu pengalaman. Akhirnya saya dapat tuh ijazah dari guru syariat zaman dulu, kok ngaji jam.
Baru saya dapat ijazah dari KSP Azami, beliau dari KSP Azami. Pas udah dapat ijazah ya nggak ngapa-ngapa. Iya. Jadi disitulah rahasia bahwa hizib itu memang doa munajat, tapi harus ada ijazahnya dari seorang guru lah yang pernah namanya ngamalin ya. Karena Jakatorik pengalaman itu, saking emosinya karena kita dulu di pondok sering digebukin sama bagian kesehatan. Saya baca tuh Robi ini maglubin pantasir wajbur kolbi almunkasir wajmas syamli almudasir innaka antar rohman ya. Intakan rohman muktadir ya kan. Ikfini ya kafi ana abdul mubtakir kafa bilai walian wa kafa bila nasra inna syirka ladulumun azimun fakut yada bil qaumi ladidulamu walhamdulillahi rabbil alamin. Baca terus. Memang nggak ada ijazahnya, main baca aja. Akhirnya apa? Kesurupan. Yang masuk apa? Maung Lodaya. Itu kesurupannya jam 12. Akhirnya kakak kelas saya, namanya kita nggak sadar, saya tempelin tuh. Besoknya kita dipanggil sama pengurus, dipotakin. Nah itu segelumit tentang pengalaman. Nah mungkin Mualim Jalil pengalaman hizib jalan itu mungkin yang lainnya pernah apa gitu? Ya di samping yang tadi itu, kedua ya di saat kayak pemilihan sebetulnya. Ibaratnya kita ya pasrah lah ya sebenarnya. Waktu itu zamannya kita masih seneng waktu ngikut perguruan silat ya kan. Dari situ, dari pemilihan situ orang yang niat pada semangat pengen jadi, tahunya kalah mental duluan di situ. Itu kalau orang dulu buat ilmu pukulan. Iya. Padahal kita ya nggak ada niatan untuk inilah. Hanya semua ya doa yang diijazahkan guru ya penting saya baca aja gitu. Ternyata dari setiap yang diijazahkan itu ada manfaatnya di situ, di antaranya di situ. Makanya jarang, saya selalu dipesanin sama guru itu di situ. Jangan sekali-kali itu ngomong di luar inilah, ibarat nyumpahin atau apa itu nggak boleh. Saya pernah terjadi ya tadi ya seperti saya sampaikan. Padahal saya nggak ada niat dendam, nggak ada. Tapi mungkin karena awal ridho sama doa yang udah dibaca kali ya di situ. Itu nggak lama kejadiannya. Saya habis pindah itu langsung nggak lama PT-nya kebakaran. Terus orang itu dipecat, pindah ya gagal itu. Baik laki sama perempuan sama, yang perempuan sampai stres gara-gara lamarannya dibalik. Buat perempuan ya bisa juga itu. Ya sebetulnya itu kan hanya munajat ibarat orang yang udah nggak berdaya. Iya, Robi ini maglubin pasir diputusin. Saya udah sama pacar. Lah iya, hatinya udah tercerai-berai ya, wajur kalau bangun kasir udah pecah belah lah hatinya udah itu. Udah hancur berantakan. Sambil almudasir. Kita dikumpulkan lagi dari kekuatan yang tersisa di situ. Muji ya innaka antar rohman muktadir, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih lagi maha mampu. Siapa tahu diputusin pacar jadi baik lagi tuh. Iya, disitulah. Nah, akhirnya ya benar, kenyataannya orang yang membenci sama saya sekarang pada jadi kawan lagi semuanya. Malah pada minta maaf. Sampai dia itu ya maaf udah hamil, yang udah nikah itu keguguran. Setelah itu dia datang pas kebetulan hari raya silaturahmi aja ke saya. Nggak lama bisa punya anak lagi dia. Itulah. Yang penting udah minta maaf kayak itu di situ. Maka kadang saya berpikir ya takutnya di situ aja. Nah kemarin dengan kejadian kayak pemilu kemarin aja kan ya adalah biasa. Nah saya ingat pesan Kiai Hakam yang namanya tukang becak, saya tukang becak. Tukang becak, saya tukang becak. Nah ini kan kinayah. Ya Ustadz sayangnya Ustadz gitu ya. Ya biasa konflik pemilihan kadang suka dukung sana dukung sini. Taunya sekarang orang itu sakit-sakitan minta maaf ke saya dan ya baik lagi itu. Barusan yang ngepel tadi itu sampai sakit itu. Padahal saya biasa aja namanya beda pilihan itu wajar. Cuma jangan sampai masuk dalam hati lah kebanyakan orang sampai segitunya gitu loh. Kalau saya enggak, akhirnya dia sakit. Ya ngaku dari kemarin udah ngebel terus. Saya sakit Ustadz, saya begini. Ya saya minta maaf. Saya takutnya gitu. Kalau kita sampai punya hati ini, takutnya data di musuh-musuh tadi itu jadi ini. Jadi karena mungkin
ibaratnya udah masuk kali ya doa dijabah sampai itu di situ. Itulah sedikit pengalaman yang mungkin ada anak kembali kepadanya. Nah itulah Jamaah Jakatorik 165. Jadi dari pengalaman Ustaz Jalil jelas, kalau ada orang yang berbuat zolim, kita nggak usah pakai fisik, ada doa, atau kita diputusin. Itu dulu kalau masih muda. Kalau sekarang udah punya bini jangan. Nah, karena kalau kita lihat teksnya, Robi ini maglubun pantasir. Robi ya Tuhanku, sungguhnya aku itu maglub, golaba, kalah. Ya kalah dalam pemilu ya kan. Ini putaran pertama nih kalah, ya apa menang ya. Seri misalnya putaran kedua, makanya ulama itu pada ngajan banyakin doa ini, Robi ini maglubin pantasir. Siapa tahu dengan kita munajat dengan doa ini dibalik ya. Nah, itu biasanya kalau orang-orang pemilu lurah tuh, orang Cirebon, orang Banten main izib ini nih. Nah, wajbur qalbi al-munkasir di situ menunjukkan ketidakberdayaan seorang hamba ya, khususnya Syekh Abdul Qadir ini membikin munajat ini. Wajbur qalbi al-munkasir. Wajbur itu tambal. Qalbi hatiku al-munkasir yang udah pecah ya. Ibaratnya udah disakit hati, dihina, pokoknya dikatain, dipitnah. Kita nggak bisa daya lagi. Mau kita lawan dia punya pengaruh, mau kita lawan dia banyak baladnya, banyak ininya macam-macam lah. Nah, Syabdul Qadir wajbur qalbi al-munkasir itu menunjukkan bahwa kita mengadu dengan melalui doa orang soleh ini kepada Allah, tentunya dengan wasilah doa orang soleh tadi. Wajbur qalbi al-munkasir, tambal hatiku al-munkasir, kasaro ya. In kasaro yan kasir, al-munkasir itu hati yang udah pecah. Orang kalau udah sakit hati, ya kalau orang-orang yang nggak punya iman mungkin main golok aja, ya kan ya. Tapi ini wajbur qalbi al-munkasir. Kemudian di sini wajma samli al-mudasir. Wajma itu pil amr itu. Nah, wajma jamaah yajma ijma ya. Wajma kumpulkan samli al-mudasir. Samli itu kekuatan. Kekuatanku al-mudasir yang udah berantakan. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, kanan kiri gagal, wetan kaler kulon ya. Handap luhur cek orang Sunda mah gagal. Wajma samli al-mudasir, kita mohon dengan doa Syabdul Qadir ini bahasa ngadu ke yang pencipta kita. Wajma samli al-mudasir, kumpulin lagi. Nah di situ baru kita muji Allah. Innaka anta rohmanul muqtadir. Innaka itu kan taukid ya. Sesungguhnya engkau hanyalah engkau ar-Rahman yang maha pengasih ya, al-Muqtadir yang maha mampu. Kita puji-puji Allah tuh. Itu biasanya orang-orang Sazili itu ya. Innaka antar Rahmanul Muqtadir, innaka antar Rahmanul Muqtadir, puji Allah tuh dengan menyebut nama-namanya. Baru di situ kita mohon lagi doa tuh, ikfini, cukupilah aku. Ya kafi, wahai yang mencukupi. Kan ada tuh doa ya kafi, ya kafi, ya kafi, cukupi, yang maha mencukupi. Nah di situ ada pengakuan bagi orang yang berdoa yang melalui doa orang soleh ini. Ana Abdul Muktakir, sungguhnya aku adalah hamba yang butuh. Artinya kita butuh pertolongan, yang pertolongan Allah bahasa orang syariatnya. Kita akui. Ketika ikfini, cukupi. Ya kafi. Nah, ya itu ya nida ya. Kalau dalam ilmu hikmah ya istihdam. Ya istihdam itu manggil gitu. Ya kafi. Aku Abdul Muftakir, hamba yang butuh. Muftakir itu butuh. Kata-kata fukoro ya, fukoro. Iftakoro yaftakiru, butuh. Nah, di situ baru kita memuji bahwa cukuplah Allah sebagai pelindung kita dan penolong kita. Kafa bilahi walian wa kafa bilahi nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita.
Kalau Allah udah melindungi, nanti ada asbab tuh biasanya. Apa ada orang nolong kita? Wa kafa billahi nasiron, dan cukuplah Allah itu sebagai penolong kita, pelindung kita, penolong kita. Baru di situ ada kata-kata apa ya sebutnya? Sajak apa ya? Iya, inna syirka la zulmun azimun. Sungguhnya kemusyrikan itu merupakan kegelapan yang sangat besar. Nah, syirik. Nah itu menunjukkan syirik kepada Allah. Artinya kita hanya minta bahasa orang syariat nih, minta ke Allah gitu kan. Itu bahasa orang syariat. Nah, di situ yang terakhir fakutia. Paknya itu maka kutia itu dipotong-potong ya, diputus. Dabirul kaum itu kelompok kaum. Zolamu alladzi zolamu, yang zolim. Nah makanya kalau kita dizolimi di masyarakat, ketika kita jadi tokoh masyarakat, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ajengan, jangan baperan, jangan dikit-dikit judes, tapi kita apa? Ambil air wudhu, ya kan? Sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian kita munajat pakai doa Syablul Qadir atau disebut hizib Jailani terkenalnya. Nah, pakutnya dabil kaum zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, maka diputuslah orang-orang yang zolim. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta. Nah ini merupakan doa buat jamaah Jakatorik. Tentu doa tadi harus ada ijazah ya. Nah, kalau nggak ada ijazah seperti pengalaman Jakatorik kesurupan loh. Nah, karena di situ ada yang punya, ada sir. Karena anak pesantren so tahu kadang. Karena ini doa dibaca, taunya ada yang datang mau ngelodaya, bisa baca Cina lagi. Itu jangan sampai begitu. Ini konten ini sengaja. Jadi kalau doa apapun, misalnya kita nih harus ada ijazahnya. Ngambil apa, misalnya suka ada kan orang yang jualan buku doa-doa tuh ya. Ini doa. Itu harus ada ijazahnya. Ada lisensi ya bahasanya, ada legalisasinya. Nah, bagaimana kaitannya dengan ajaran Toreko? Nah, kalau orang-orang Toreko, ya cukup yang dari mursyidnya aja. Ini kan pengalaman Jakatorik, pengalaman Ustaz Jalil pernah ngamalin ini. Tapi sekarang mah kita taruh lah. Ya nggak ada apa-apanya lagi. Karena di abah ini untuk ngelawan orang hijib apa? Di nafsi ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basori nuron an yaminu nuron wa an shimali nuron wa min baina yadaya nuron wa min khalfi nuron wa min fawqi nuron wa min tahti nuron wa adimi nuron yaumal qiyamah. Itu doa insan kamil nih di sini. Nah, orang-orang hizib kalah tuh. Karena orang Toreko itu beda dengan orang-orang yang punya hizib, punya ilmu macam-macam. Karena kalau orang hizib dibaca, dirapal sampai 7 kali, 4 kali. Orang Toreko karena ada guru rohaninya ya. Kita cuma suruh apa? Zikir jahar, zikir hopi, zikir siri. Nah, nanti kalau kita punya ya hodamnya guru rohani ya, guru mursyid. Jadi bukan hodam-hodam huruf lagi ya, Prof ya. Oh. Tapi ada guru mursyid langsung. Makanya bagi orang-orang sudah murid Syekh Abdurrahman ya, gak usah yang gini-ginian lagi dah. Kalau bisa mah hotaman ya, hadirkan guru hotaman yang rajin, istiqomah. Cukup kita panggil abah guru aja ya, bah hadir ya kan ya. Kita nggak usah baca lagi Robi ini maglubin pantasir wajibul qobil al munkasir. Misalnya nih murid-murid abah yang masih pada muda nih, bujangan, diputusin sama ceweknya. Gak usah capek-capek puasa 7 hari ya. Robi ini maglum pantasir. Kalau orang-orang mereka cukup ya musyrifal qulub, sorib qulub alator. Tapi jangan salah gunain nih buat murid-murid abah yang masih muda, jomblo nih. Jangan mentang-mentang ya musyrifal qulub, sorib. Wah, tadi salah gunain jangan. Tapi ini digunakan doa setelah zikir jahar ya. Jangan kata-kata sorib biar orang bayar hutang kagak nagih kita, jangan tuh. Nah, inilah segelumit doa-doa ulama. Jadi sengaja Jakatorik bikin konten. Alhamdulillah kita tabarukan di Masjid Syekh Kuro. Syekh Kuro aslinya Hasanuddin ya. Syekh Hasanuddin ya. Hasanuddin.
beliau ini ahli kuro. Karena mungkin ya hafiz Quran, mungkin suaranya bagus ya. Nah, kita alhamdulillah bisa tabaruk, bisa sholat di sini tadi dengan teman-teman dan Ustaz Jalil. Ini dalam rangka alhamdulillah Jakatorik setelah semalam kita tausiah torekoh, kita ajak jalan-jalan, refreshing lah ya. Mudah-mudahan sekali lagi jangan lupa tonton Jakatorik, subscribe, like, and comment. Tonton terus dan tonton sampai habis. Kalau sudah subscribe, jangan subscribe lagi jadi unsubscribe, pada hilang nantinya. Ya, mudah-mudahan niat Jakatorik pengen bangun masjid 165, TKN 165 tercapai seperti ini nih. Nah, ini mudah-mudahan tabarukan nih berkah masjid ini, mudah-mudahan masjid TKN 165 seperti ini. Nah, mudah-mudahan nih Abah Guru meridoi. Ya kita juga nggak tahu, taunya udah jalan-jalan sini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz Jalil, makasih ya. Sukses selalu nih, Baroprop nih, masya Allah. Ini siapa, Pak Joko, ini Pak Irham. Tapi ini udah punya istri nih. Gak boleh Robi ini Maglubin Pantasir lagi kalau berantem sama istrinya. Ntar ada orang yang lebih ini lagi, Robi ini Maglubin Pantasir lagi, jangan. Tapi ini mah intermezzo, mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan Jakatorik dengan Ustaz Jalil, dengan teman-teman semua membawa manfaat, membawa berkah. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih bagi yang sudah nonton channel Jakatorik. Mudah-mudahan subscribe Anda, tontonan Anda menjadi berkah, menjadikan keluarga Anda sakinah, anaknya soleh dan soleha. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan, diberkahkan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.